Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, menyampaikan temuan di lapangan selama proses pemungutan maupun penghitungan suara pemilu 2024. Di tengah rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, saksi perwakilan dari DPP PKB Tommy Erizal dan Adi Rivaldi Putra mengungkap temuan dugaan suap kepada anggota PPK dan KPPS Luwuk untuk memenangkan peserta pemilu tertentu. Tommy mengatakan telah ditemukan laporan dugaan keterlibatan PPK Luwuk dan KPPS dugaan suap untuk memenangkan calon tertentu. Saksi PKB itu juga mengungkap dugaan tuduhan kecurangan pemilu dan adanya penggelembungan suara yang menguntungkan parpol tertentu lewat praktik penyuapan penyelenggara pemilu daerah. Ketua KPU Hashim Asyari yang memimpin rapat bertanya perihal klaim saksi. Hashim menanyakan di TPS mana peristiwa itu terjadi, lalu siapa nama anggota KPPS yang terlibat, siapa penyuapnya, dan partai mana yang suaranya digelembungkan. Hashim pun meminta perwakilan PKB yang menarasikan tuduhan penggelembungan suara itu untuk mencabut pernyataannya karena tidak bisa menjawab rincian kejadiannya. Kemudian saksi atas nama Adi Rivaldi datang menggantikan saksi Tommy untuk berbicara lewat mikrofon. Ia mengatakan bahwa dokumen yang dimiliki adalah tangkapan layar percakapan di WhatsApp. Laporan itu pun kata dia sudah disampaikan ke Bawaslu, berikut nama-nama dan lokasi TPS-nya. Hashim kemudian menegaskan lagi pertanyaannya agar bisa dijawab saksi. Sebab jika memang paham, saksi pasti mengetahui isi laporan tersebut. Saya tanya, tahu nggak nama TPS, nama anggota KPPS, siapa yang disuap, siapa yang digelembungkan? Saya hanya mengulangi pertanyaan karena yang memulai saksi teman Anda. Saya tanyakan nggak tahu tuh, saksi, kalau nggak tahu saya minta dicabut, pernyataan, kata Hashim. Di mana-mana siapa yang mendalilkan harus membuktikan, lanjutnya. Setelah berdebat cukup panjang, saksi dari PKB pun mengakui bahwa mereka tidak tahu atas pertanyaan di TPS mana dugaan itu terjadi, siapa anggota KPPS yang diduga disuap dan siapa parpol yang suaranya digelembungkan. Saksi PKB pun mencabut pernyataannya di forum rapat pleno rekapitulasi itu. Izin pimpinan, tadi yang pimpinan tanyakan itu terkait 4 poin ya pimpinannya. Yang pertama, lokasi TPS-nya, spesifikasinya. Yang kedua, siapa yang melakukan percakapan penyuapan. Yang ketiga, lokasi TPS atau spesifik sampai pada tingkat bawahnya. Dari tingkat kabupaten, provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan TPS. Yang keempat, partai mana yang diuntungkan dan dirugikan, seperti itu pimpinan. Istilah yang disebut teman Anda tadi bukan dirugikan, digelembungkan. Oke. Saya akan menggunakan istilah yang digunakan. Izin pimpinannya. Di situ, saksi dari kami pimpinan, pada hari Jumat 8 Maret 2024 pimpinan, jam 17.15 WITA, itu beliau memasukkan foto percakapan yang lengkap sesuai dengan saya tanya Mas, TPS mana? Ya, di dalam percakapan laporan itu pimpinan. Jadi itu sudah lengkap dan itu laporannya pimpinan itu masuk ke Bawaslu. Saya tanya Mas tahu nggak TPS mana? TPS kan lokasinya. Oke. Orang yang bekerja di situ namanya KPPS. Ya, paham. Ada 7 orang. Yang disebut itu TPS mana, lalu anggota KPPS itu atas nama siapa? Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, lalu siapa yang menyuap? Yang keempat, partai apa yang digelembungkan? Oke. Nah, 4 itu aja Mas, nggak usah kemana-mana. Oke. Kalau terkait itu pimpinan, itu masih dirahasiakan oleh beliau dan beliau sudah masukkan bukti percakapan itu Mas, pimpinan. Saya tanya Mas, ya. Mas tahu nggak di sini nama TPS, nama anggota KPPS, siapa yang menyuap, siapa yang digelembungkan, tahu nggak? Saya ini hanya mengulangi pertanyaan karena yang memulai pernyataan saksi teman Anda. Iya pimpinan. Saya tanya kan nggak tahu tuh. Kalau nggak tahu saya minta dicabut. Nah kalau Anda sekarang tampil di sini saya mau tanya, TPS mana? Ada dalam laporan. Sebut TPS mana? Kalau untuk spesifiknya saya tanya juga pimpinan. TPS mana? Anda tahu nggak? Saya nggak tahu pimpinan. Udah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.